Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya ya. Dengar Pak. Oke, baik. Dengar. Selamat pagi semuanya ya. Akhirnya kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama, mungkin kurang lebih 1 bulan lah kalian belajar mandiri. Nah, yang pertama-tama di sini yang ingin saya konfirmasi, apakah tugasnya sudah dikerjakan semua atau sampai mana nih mengerjakan tugasnya? Ada yang mau mewakili untuk menjawab? Atau belum sama sekali? Yang kemarin Pak udah Pak. Sampai bab berapa? Yang tugas pertama Pak. Sama aja Pak. Baru tugas pertama ya? Iya Pak. Ini Pak, soalnya itu tugas selanjutnya masih kurang paham Pak. Oke. Sebelum kita membahas masalah yang tugas tadi, pertama dulu seharusnya kan ini masuknya sudah ke bab 4 ya. Bab 4 terkait, bentar saya ini aja dah, share screen dulu. Modul. Nah, ini sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Oke, bentar. Nah, seharusnya kan kalian sudah masuk ke bab 4 nih. Belum, bab 3 ya. Bab 4 ini kan ini sudah slide ya. Nah, jadi sebenarnya itu maunya sih kalian sudah bisa mengumpulkan sampai yang tugas bab 3 ini. Cuma kan tadi katanya ada yang belum paham. Ya sudah, kita bahas di kesempatan kali inilah. Yang mana yang ini kurang pahamnya di tugas yang mana? Yang di tugas 2 Pak, halaman 30. Bentar ya. Tugas yang ini? Halo? Ini Pak. Bukan Pak, yang halaman 30 di buku. Oke, 30. Tulisannya tugas 4 Pak. Yang ini? Yang tidak pahamnya di mana nih? Cara membuat amplopnya tuh Pak. Kalau yang langkah 1 sampai 5 sudah berarti ya? Halo? Masih belum juga Pak, soalnya ragu-ragu masih belum tapi paham, jadi kayak apa mengerjakannya tuh jadinya. Oke, mungkin ini kita bahas satu persatu aja deh. Ya. Tapi modulnya dibacakan ya? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Oke ya. Jadi ini saya coba share screen file Word-nya ya. Mana file Word-nya tadi? Nah, ini sudah terlihat kan ya? Iya Pak. Ya. Mungkin apa namanya nih, karena saya tidak bisa melihat dalam satu layar komputer ini kan hanya ada satu apa istilahnya tampilan yang aktif nih. Mungkin bisa dibantu untuk yang tugas pertamanya apa tadi?
Mungkin ada yang bisa membacakan di modul. Gimana lagi mau? Mulai dari nomor 1, Kakak. Nomor 1 lewat dulu deh. Ini kan menyimpan nama file bisa kan ya? Oh, iya. Bisa, Pak. Ya, pasti bisa Bisa, itu. Oke. Langsung yang nomor 2. Ukuran Margin atau terus ya. Oke, Margin boleh. kan, Ja? Salah satu siapa perwakilan? Kamu aja gini. Boleh kalau mau ganti-gantian, misalkan nomor 2 siapa dulu nih menyebutkan? Margin atau ukuran kertas, top 3, bottom 3, Nih. 4. Oke. Ya, sambil perhatikan ini ya. Ini kan ada menu di atas ya. Ini, Pak. Oke, Pak. Layout. Ini bagi yang masih belum ada kesulitan ya. Home, ada layout, ini ada margin, custom. Berapa tadi? Top 3, Top 3, left 4. Oh, bottom dulu, Pak. Bottom 3, top 3, left-nya, left-nya 4, terus. right-nya 3. Nah, ini sudah langkah pertama nih. Nah, kalau kalian ingin mengetahui perubahannya di mana, nih lihat nih. Kelihatan kan kursor saya. 4, ya kan nih, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian tadi sebelah kanannya berapa tadi? Sebelah kanannya 3, Pak. 3 kan? Nah, 1, 2, 3. Nah, untuk atasnya kan 3 juga nih. Nih, kelihatan di posisi di sebelah sini. Jadi sebenarnya kalian bisa mengubahnya itu lewat sini. Nah, kalau kalian mengubahnya lewat sini itu supaya ukurannya lebih, istilahnya itu lebih presisi, lebih tepat, mau berapa senti seperti itu. Tapi sebenarnya kalian juga bisa merubah margin itu lewat sini. Nih, kalian geser nih. Nah, itu berubah. Nah, ini berubah nih. Nah, kan berubah kan? Nah, cuma kalau kita merubahnya lewat yang seperti ini, kita tidak tahu persis ukuran batas kertas itu berapa. Makanya kita menggunakan yang ini. Ini tadi 3 kan ya? 3, 4. Ya, bottomnya 3, terus yang kanannya tadi 3 ya. Oke. Selain left semua 3. Oke. Nah, yang selanjutnya apa? Jenis font Times New Roman dengan ukuran font 12 dan spasi 1,5. Oke. Jadi, bentar. Jadi gini, apa namanya nih? Nah, jadi kalian misalkan mau bikin teks dummy ya, teks yang teks dummy lah, teks yang palsu seperti itu. Karena kan belum tahu kalian nih teks yang mau dimasukkan apa. Walaupun sebenarnya dari tugas ini kalian sebenarnya bisa saja sih ngambil artikel dari mana saja gitu untuk dimasukkan ke dalam tugas ini. Cuman kalau kalian lagi pusing tidak menemu, cara cepatnya gini ya. Ini saya besarkan dulu deh, kira kelihatan. Nah, ini sudah cukup besar kan kelihatan ya? Oke, Pak. Sama dengan lorem, bukan Mama Loren ya, lorem. Ya, nih saya ulangin lagi. Saya besarkan lagi supaya kelihatan. Sama dengan lorem 5, 4. Nah, jadi maksudnya itu apa? 5, 4 itu maksudnya adalah
5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Ada 5 paragraf lah seperti itu. Ini kalau kalian mau cepatnya ya bikin yang teksnya itu. Nah, kemudian tadi formatnya apa? Jenis fontnya Times New Roman dengan ukuran font 12 dan spasi 1,5. Times New Roman. Berubah kan ya? Nah, Ya. Times New Roman. Ukuran 12. Spasi. Nah, ini. Spasinya 1,5. Kan ya? Tinggi, Pak. Oke, sudah. Terus apa lagi yang selanjutnya? Uraian wajib menyertakan A. Gambar, B. Grafik, C. Footnote, D. Chart, E. Shapes, F. Mile March. Yang pertama dulu, gambar. Misalkan kita pilih saja di bawah sini, insert, gambar di sini. Nah, kalian di sini bisa milihnya 2 ya. Ada yang kita mengaksesnya dari komputer kita sendiri atau dari ini secara online. Nah, misalkan ini saya ininya ya ngambilnya apa? Yang secara online lah, secara online. Oke. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua grafik, Pak. Grafik. Grafik itu di sini pakai ini ya, yang chart ini ya. Nah, kalian pilih aja salah satu. Ini aja deh, kayaknya bagusnya. Nah, untuk ini ya disesuaikan saja ya. 2 sudah. Terus apa lagi? Yang ketiga footnote. Ntar agak ini laptopnya. Nah, ini ya. Jadi kalau footnote itu adanya di tab atau di menu reference. Kemudian sini ada nih insert footnote. Nah, ini kalian tulis. Misalkan apa ya? Generate teks menggunakan si rem. Nah, jadi sini kelihatan nih muncul di bawah ininya ya, di bawah apa namanya puternya sini footnote-nya. Nah, ini mengacunya ke sini tadi. Nah, dia kalau kita sorot seperti ini, coba ya. Nah, muncul kan teks itu bahwa menandakan dia menujunya ke apa namanya ke penjelasan yang di bawah ini. Nah, oke, yang selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya chart, Pak. Bentar, grafik chart. Bentar, kenapa ini ya? Soalnya kan kalau grafik itu ya bahasa Inggrisnya kan chart istilahnya kalau digunakan sini. Mungkin apa ya, kita gantinya anggap aja itu smart art lah gitu ya. Misalkan.
Yang smart art itu kan kayak ini. Oh ini yang grafik tadi yang ini, smart art ini ya. Nah, misalkan ini. Oke, nanti yang ininya sesuaikan saja ya. Nah, terus apa lagi? Shapes, Pak. Kalau yang save itu kan yang ini, save. Nah, pilih misalkan yang inilah, gambar om. Nah, kalau untuk yang save ini, jadi gini, ini kan seharusnya gambar yang muka orang senyum ini harus apa namanya ya, bulat atau lingkaran sempurna nih. Jadi caranya itu supaya kalian bisa membuat lingkaran sempurna, ketika kalian pilih di shape-nya ini, kalian pilihkan, nah itu tekan secara bersamaan, tekan dulu shift, tombol shift. Nah, jadi dia gini, tombol shift, baru kalian letakkan menggunakan ini, menggunakan mouse. Nah, jadi dia apa namanya, bisa lingkaran sempurna hasilnya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Mile merge, Pak. Mile merge lagi ya. Oke, kita dulu. Nah, setelah itu menggunakan mile merge itu ada di sini, di home, di modul ada mailing, nih. Mile merge ya. Nah, pilih sini, start. Nah, kalian pilih mile merge-nya itu, ya anggap misalkan ini envelopes. Nah, ini sudah ini ya, format atau bentuknya ini sudah dalam bentuk ini nih. Dalam bentuk mile merge ini. Jadi misalkan kita coba tadi ya, nah, misalkan di sini kita type new list-nya ya, misalkan ini nanti disesuaikan ya. Maksudnya kalau dituliskan alamat ya tuliskan alamat yang sesuai saja. Tapi ini karena contoh saya cuma seperti ini ya. City kota, kotanya kita yes. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, nanti kalian disuruh apa namanya menyimpan filenya. Kalau bisa nanti simpan filenya itu satu folder dengan yang mail merge atau envelope-nya ini tadi ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, nanti cara memasukkannya itu kalian masukkan di sini. Ada pilihannya ini kan. Terlalu kecil ya? Kelihatan nggak di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau kelihatan sih tidak masalah. Nah, jadi di bagian bawah sini, misalkan kalian masukkan, tadi kan ada title. Kemudian ada first name, ada last name. Itu sesuaikan saja ya. Nah, nanti kalau ingin melihatnya seperti apa, lihatnya di preview. Nah, ini muncul. Nah, kalau kalian, karena tadi datanya ada 2, nah di sini bisa kalian geser. Nah, dia akan berubah sesuai data yang ada di dalam ini tadi, yang sudah kalian masukkan tadi.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya kan sebenarnya untuk mail merge ini akan memudahkan kalian. Misalkan nanti kalian ini sudah ada yang masuk ini nggak? Masuk himpunan mahasiswa belum? Belum ya? Nah, nanti kan biasanya kalau kalian aktif berorganisasi atau dulu yang mungkin pernah OSIS, misalkan kalian mau mengirim surat ke beberapa undangan kan, kalau dulu satu-satu nih dibikin. Nah, dengan menggunakan mail merge ini kalian cukup bikin template-nya satu, datanya yang banyak. Nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah data. Misalkan kalian mau bikin undangan kegiatan pelatihan apa atau ada workshop misalkan. Nah, itu dengan menggunakan mail merge ini akan dimudahkan seperti itu. Oke, apalagi nih? Buatkan amplop untuk uraian tersebut. Nah, jadi sebenarnya yang kalau dari penjelasannya itu ya buatkan amplop untuk uraian tersebut. Jadi modelnya ini kalian disuruh bikin surat. Nah, kemudian setelah suratnya dibikin atau teks dokumennya itu dibikin, baru dibikinkan amplopnya seperti itu. Nah, amplopnya ini nanti untuk desainnya ya bebas ya. Nanti kreativitas kalian lah seperti itu. Bagaimana, masih ada yang bingung? Nah, sama satu lagi mana ya? Tadi kayaknya kehapus ini yang sebelumnya ini. Ntar, bisa nggak di back? Nah, nih. Oke. Nah, sekarang untuk yang tugasnya, karena ini kita bahas ya. Karena kita bahas. Yang pertama, saya inginnya teks yang di sini itu kalian kan punya hobi masing-masing nih. Kalian punya hobi masing-masing. Nah, nanti tugasnya ini berkaitan dengan hobi kalian. Misalkan kalian sukanya Blackpink. Nah, berarti ini nanti terkait dengan ini. Mungkin biodatanya si Blackpink atau perjalanan karirnya seperti apa gitu. Nah, dan misalkan nih saya inginnya itu formatnya kan seperti ini. Tambahan ya, tambahan. Ini kalau bisa untuk apa namanya paragrafnya itu kita gunakan yang justify ini ya, rata kiri, rata kanan. Nah, kemudian di sini untuk gambarnya kalian sesuaikan, terus kalian bikin seperti ini. Nah, ini cara mengaktifkannya seperti ini ya. Kalau di apa nih? Ini kan saya menggunakan Microsoft Office Word 2019. Nah, kalau untuk mengaktifkannya tadi gambarnya supaya bisa seperti ini, itu ada di bagian sini, ada di bagian format, kemudian ada bagian di wrap text. Nah, ini kalian bisa pilih menyesuaikan. Nah, seperti ini ya. Ambil yang type seperti ini, type terus nah nih. Ya anggap aja seperti ini. Ya, jadi misalkan di sini kalian menjelaskan yang tadi contohnya Blackpink, yang pertama anggotanya siapa, posisi gambarnya sebelah sini, biodatanya sebutkan di sebelah sini. Kemudian untuk yang personel kedua misalkan, kalian bikin di sebelah sini. Jadi selang-seling, saya maunya selang-seling. Oke ya. Nah, kemudian nanti di setiap paragrafnya ini kan, jadi paragrafnya ini akan menjelaskan gambar yang di samping ini apa. Nah, setiap habis paragraf,
masukkan footnote-nya. Jadi ya isi teksnya sesuai dengan ini kalian, hobi kalian. Ada yang mau membahas tentang game, misalkan ada yang mau membahas tentang karakter, misalkan di Mobile Legends, silahkan. Ada yang membahas suka misalkan apa ya, teknologi, membahas masalah laptop, misalkan, ya itu pokoknya sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Ya kalau dan untuk yang ini tadi tambahan lah, ada grafik, ada chat ini sama yang gambar ini, disesuaikan aja. Tata letaknya juga disesuaikan ya. Nah, kira-kira untuk tugas yang pertama sudah selesai nih. Sebentar kan? Berapa menit tuh? Ada, kita sudah kerjakan. Jadi ya, itu memang apa namanya, karena kemarin juga saya ada pelatihan, jadi tidak bisa membahas secara langsung seperti ini itu. Tapi kayaknya kalau sekarang sudah ada pencerahan kan ya? Jadi Pak. Itu Pak bisa jangan Pak apa nonton di YouTube Pak tutorialnya misalkan lupa Pak. Kenapa? Di YouTube juga ada kan Pak apa tutorialnya misalkan lupa penjelasan Bapak. YouTube ini maksudnya ya, YouTube apa? Dari yang lain gitu atau seperti apa? Dari Seperti video lain? Bapak ada ya Pak di YouTube. Oh boleh, ini mungkin nanti coba saya ini deh, saya upload ya. Jadi, Pak. Pak mau tanya Pak. Boleh, silahkan. Jadi Microsoft yang pakai ini Microsoft 2007 Pak? Iya, Boleh nggak, 2007. Oh tidak masalah, 2007 juga tidak masalah. Cuma yang jelas apa namanya tahapannya yang tadi kan, kalau misalkan di 2007 saya lupa nih, misalkan di 2019 kan kalau kita ingin mengubah posisi dia ada muncul di sini kan, di sebelah kanannya ini semacam shortcut untuk memudahkan. Nah, saya lupa di 2007 itu apakah sudah ada fasilitas ini atau dia mengaksesnya lewat menu. Tapi yang jelas itu kan cuma kenapa? Lewat menu ya. Nah, ya, yang penting nanti itu kan masalah teknisnya saja. Kalian mau menggunakan lewat shortcut ini kalau ada, atau mau menggunakan menu juga tidak masalah. Nah, cuman yang perlu diperhatikan tadi untuk tugasnya itu kan ada yang di terakhir tuh, screenshot setiap langkah yang dikerjakan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya untuk yang nomor 7 kan screenshot tahapan yang dilakukan gitu ya. Nah, mungkin biar sekalian aja nih, biar sekalian. Nah, jadi yang harus kalian screenshot itu berarti langkah 1, 1, 2, 3, 4 itu kan, kemudian 5 ini kan enggak, karena ini kan jumlah halaman, yang tadi amplop. Jadi misalkan nih, kalian simpan, save dokumen. Nah, tadi tuh apa nih yang disuruhnya tadi? Ada name, terus katakan tugas. Nama Tugas. sama tuh. Nah, yang ini jangan kalian apa namanya ya, jangan kalian tutup dulu. Ini yang kalian screenshot. Tadi kan untuk yang perintahnya di nomor 7. Nah, jadi kalian men-screenshotnya ini ya.
kalau untuk men-screenshot bagian ininya saja, itu untuk kombinasi tombolnya, ini ya perhatikan ya. Ini di masing-masing komputer mungkin berbeda nih. Bentar, ini ada tombol kontrol, shift, alt, print screen. Coba ya. Bisa nggak nih? Soalnya ada. Nah, jadi yang apa namanya? Yang di print screen itu cuma window atau layar yang aktif. Jadi kalian tidak perlu mengcrop lagi. Walaupun memang kalian bisa juga sih. Misalkan nih, tadi kan kalian tekan print screen, tombol di laptop itu juga bisa. Cuman yang jadi apa ya? Jadi 2 kali kerja gitu. Kalian harus ini lagi, klik di sini, terus ada format. Bentar, ini tutup. Format, terus kalian crop. Nah, kadang itu kalian ya benar-benar harus ini teliti untuk mengcropnya ini supaya rapi. Nah, kan masih apa ya? Ada yang bagian atasnya ini intinya tidak rapi lah kalau menggunakan print screen biasa. Nah, kalau yang saya tadi itu ini kombinasinya ya, tombol kontrol plus tombol alt plus tombol shift di plus yang ini. Kalau di tempat saya tulisannya ini print screen. Nah, itu langsung yang Windows yang aktif pada saat itu yang akan diambil yang paling atas seperti itu. Oke, sudah di ini ya. Nanti mungkin bisa dilihat ulang lagi. Nanti videonya juga mungkin akan saya ini ya, di Google Classroom akan saya masukkan di sana. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua tadi kita kan dimintanya men-screenshot untuk mengubah ukuran margin tadi. Nah, berarti kan tadi sini layout, margin, custom margin. Nah, ingat ya tadi ya. Tombol kontrol, alt, shift, print screen. Nah, kemudian ini disesuaikan lah, diatur ya. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi apa? Ketiga tadi jenis font Times New Roman. Oke. Kalau untuk yang font Times New Roman itu untuk men-screenshotnya seperti ini. Kalian arahkan dulu mouse atau kursor kalian ke bagian teksnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga tekniknya itu adalah jadi gini. Windows Shift S. Nah, ini kalian langsung memotong di ini, di layar kalian. Jadi untuk kombinasinya adalah tombol Windows plus tombol Shift plus tombol S. Nah, nanti kalau kalian bisa mencoba di di laptop kalian, nanti dia akan muncul semacam apa ya? Jadi layarnya itu jadi buram. Jadi kita disuruh memilih area mana yang ingin kita screenshot. Nah, ini untuk yang di atasnya ini.
Nah, sama juga dengan tadi kan Times New Roman spasi. Nah, posisi spasi seperti ini, kemudian kita screenshot lagi, tombol Windows, Shift sama S secara bersamaan. Kemudian kita pilih atau kita seleksi lagi yang mana ingin kita screenshot ya. Nah, muncul kan? Nah, kemudian ini mungkin sedikit ya, karena kita menggunakan cara tombol Windows Shift S ini, otomatis nanti kan kualitas atau kerapian gambarnya ini sesuai dengan cara kita nanti mendrag mouse-nya itu, seberapa rapi, seberapa teliti. Nah, tapi kalau sudah posisi ini kan, kalau kita lihat nih, agak kurang bagus karena di sisi sebelah kiri, dia apa ya, garis batasnya itu agak inilah, agak beda dengan yang sisi atas sama sisi kanan. Nah, sehingga cara untuk sedikit, kalau menurut saya sedikit mempercantiknya ya gini, seperti inilah. Kalian klik gambar, kemudian format, ada picture bordernya ini. Kalian aktifkan misalkan warna hitam. Nah, jadi ada ini ya, kalian bisa lihat nih bordernya warna hitam. Nah, itu terserah kalian mau menggunakan bordernya warna apa. Oke, selanjutnya yang mana nih? Selanjutnya apa, bisa dibacakan nggak? Tadi kan bikin spasi, terus bikin apa lagi? Screenshot apa? Menyisipkan gambar, Pak. Menyisipkan gambar, berarti ini kan. Ya, ini kayaknya kurang lebih sama aja deh ya, sama yang ini. Jadi kalau untuk yang posisi di sini berarti tadi apa? Tombol kontrol, Alt, Shift, print screen. Nah, ya seperti ini ya. Jadi kan dia kelihatan nih insert picture di sini, berarti kita ingin memasukkan gambar. Nah, oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu apa? Menyisipkan grafik. Grafik. Grafik yang ini tadi ya, smart art ini tadi. Nah, gimana tadi cara memprint screen-nya atau menangkap layarnya ini? Tombol apa kombinasinya? Control plus Alt plus Shift plus print screen. Oke. Terus setelah apa grafik ada apa lagi? Footnote, Pak. Footnote. Oke, footnote ya. Kalau footnote berarti kan kalau kita ingin memasukkan footnote itu langsung bentar. Footnote. Nah, kalau untuk footnote ambil yang sini aja ya, berarti menggunakan yang teknik tadi. Tombol Windows, Shift sama S. Karena kan kita cuma mengambil yang apa tampilan menu di atas itu loh. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu ada footnote, kemudian yang tadi ya, chart tadi, chart. Nah, kalau seperti ini ngambilnya menggunakan apa? Yang teknik menangkap layarnya, screenshotnya. Control Terus? Control Apa lagi? Shift Sama print screen. Oke. Kemudian yang save tadi ya, save tadi. Nah, kalau save ini tadi Pak menggunakan apa berarti? Windows plus Shift sama S, Pak. Oke, Windows Shift sama S ya.
Kemudian yang terakhir itu mile merge ya. Mile merge berarti kalau untuk mile merge ini kita ambil yang bagian atasnya ini aja ya. Berarti mile merge yang ini aja, tapi bagian yang mile merge-nya aja ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk tugas yang pertama itu sudah selesai. Nah, nanti menurut saya sih untuk yang amplop itu ini aja opsional aja gitu. Kalau memang ada yang masih kesulitan, kita bahas nanti gitu untuk yang amplop ini, untuk pengaturannya kan. Tapi yang jelas untuk yang sekarang, nah ini aja deh kalian kerjakan. Tapi tadi tetap ya, harus diperhatikan perintahnya minimal halamannya berapa. Kan 3 halaman nih. Lagian kalian juga ini kan, ngambilnya bisa lah dari dari sumber berita di secara online lah. Yang jelas setiap kalian mengambilnya itu misalkan di paragraf pertama ini mengambilnya dari yang situs berita misalkan tentang bola nih, kalian ngambilnya dari situs goal.com. Nah, jadi di footnote-nya ini harus kalian jelaskan bahwa artikel yang kalian ambil ini sumbernya adalah dari goal.com misalkan. Begitu juga yang lain ya. Oke, berarti ini sudah ada yang masuk ke bab 3 belum? Atau masih memang semuanya masih mentok di bab 1 nih? Mungkin ada yang sudah pernah nyoba-nyoba di bab 2. Belum ada Pak, baru bab 1 Pak. Baru bab 1 ya? Iya Pak. Tapi diusahakan bisa Pak. Oke, ya baik. Mungkin ini ya, kan kita seminggu itu 2 kali, cuma seperti yang kesepakatan kemarin, untuk yang tatap muka online-nya, kita di hari Selasa. Nah, di hari Kamisnya kalian kerja mandiri, bisa nggak? Saya maunya sih besok, itu nanti kalian sudah mengumpulkan tugasnya dari bab 1, 2, 3. Bagaimana? Diusahakan Pak. Soalnya kan kalau kita lihat tugasnya hampir mirip-mirip ya. Misalkan nih bab 2, simpan nama file tadi. Kalian screenshot, terus mengubah ukuran kertas di screenshot. Nah, seperti ini. Tapi ini minimalnya 10 halaman nih, minimal 10 halaman. Nah, kalau mau untuk mempercepat kalian seperti ini aja. Cobalah saya lihat dulu. Sebenarnya nih, kalau kalian baca di tugasnya ini, kalian bisa jadi tugasnya itu kan tadi kalian bikin tugas yang di bab 1. Nah, setelah kalian bikin bab yang di bab 1, nah tugas itu kalian gunakan lagi di bab untuk yang tugas bab 2 dengan menambahkan yang ini. Kan di sini tambahannya apa nih? Menambahkan page number kan? Nah, seperti itu. Atau nih, kalau mau, gini aja, kalian ngikutin tugas ini aja untuk jumlah minimal halamannya. Tapi perintah di tugas yang di bab 1 itu masuk semua. Kan sama aja ya. Coba lihat, ukuran kertasnya sama, 3, 3, 4, 3.
Times New Roman 12, spasinya 1,5, minimal 10 halaman. Ya sudah. Jadi di sini kalian bikin minimal 10 halaman, terus kalian tambahkan page number angka, posisi halaman, kemudian kalian kombinasi lagi dengan tugas yang bab 1. Jadi cuma satu file kalian bikin. Iya, Pak. Tapi ini tetap ya minimalnya 10 halaman seperti itu. Otomatis kan dengan mengerjakan yang di sini untuk jumlah minimal halaman aja tugas yang di bab 1 juga terpenuhi karena kan tugas di bab 1 itu minimalnya 3 halaman. Nah, kemudian kita cek lagi di bab 3 nih. Kita cek lagi di bab 3. Kira-kira bisa nggak digabung? Kalau tidak bisa digabung ya sudah gitu. Coba kita lihat. Wah, ini menurut saya sih sudah sangat bisa sekali digabung nih. Kalau kalian mau. Jadi Ya, Pak, gabung aja, Pak. Jadi satu tugas itu mencakup semua perintah dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, ini coba sama. Screenshot juga. Jadi mungkin bisalah kalian kerjakan satu aja, tapi memuat seluruh ini ya, seluruh perintah yang ada di bab 1 sampai bab 3. Usahakan, Pak. Oke, nanti untuk yang minggu depan mungkin kita bahas. Mungkin nanti hari Kamis itu kalian coba kumpulkan dulu. Nanti untuk pengumpulannya lewat ini ya, untuk lewat Google Classroom. Nanti akan saya buka ininya untuk di Google Classroom. Sama tambahan nanti ya, di setiap pertemuan kalau kalian bisa mengakses Google Classroom, di situ kan ada inilah, mana tadi Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu kan saya bikin per topik gitu, per topik. Nanti setiap topik itu ada kuisnya. Kalian coba kerjakan juga ya kuisnya. Kuisnya pilihan ganda. Pertanyaannya itu ya seputar yang ada di inilah, yang ada di modul. Nanti saya bikin. Jadi selain kalian mengerjakan tugas, kalian juga mengisi yang itulah pilihan ganda itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, mau Boleh tanya, anak Pak. akun, Pak. Oke, boleh. Siapa nih? Silahkan. Andi dulu kan Raja. Kan ada Japian tadi itu tugas hobi yang diketik itu. Iya. Itu tugasnya, itu tuh masuk tugas 1 kah atau tugas keberapa itu, Pak? Nah, jadi kan gini, kalau kita lihat tadi dari bab 1 sampai bab 3, supaya kalian bikinnya cuma satu file, jadi anggapannya itu digabung semua. Jadi misalkan yang hobi yang kalian mau bikin tentang hobi itu ya tugasnya ini gitu. Tapi jumlah minimal halamannya tadi karena kita ngikutnya untuk tugas di bab 2 dan bab 3 kan minimal 10 halaman. Nah, berarti nanti kalian bikinnya itu 10 halaman tentang yang hobi itu. Gitu. Pak. Gimana? Tentang hobi nggak, Pak? Artikel tentang hobi atau artikel? Iya, bisa. Bebas itu. Atau kalau yang suka tentang dunia politik, silahkan gitu. Iya, Pak. Tapi yang jelas, bahasa Inggris, Pak. Kenapa? Nggak pakai bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Inggris silahkan. Asal jangan pakai ini ya, asal jangan pakai bahasa Jepang ya. Saya kan Siap. kalau bahasa Inggris masih nggak bisa lah. Cuma intinya kan dari tugas ini sebenarnya ingin melatih atau mengajarkan kalian ya penggunaan inilah yang fitur atau fasilitas yang ada di Word ini. Karena
apa ya istilahnya, kalau kalian di dunia kerja mau tidak mau ini yang akan bakalan sering kalian gunakan seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ada yang mau bertanya tadi? Bapak, Ya. Ulun tuh semalam ada coba-coba beulah dulu. Tapi temanya itu malah tentang Kementerian Keuangan, Pak. Soalnya kan ada disuruh kayak bikin grafik kayak itu. Jadi semalam tuh bingung anak beulah uraiannya tuh tema apa. Tapi tadi Cerpian harus tema hobi. Jadi mau Oh, bahasa apa tahu boleh aja. jadi sebenarnya gini, maksud saya hobi itu kan untuk memudahkan kalian, dalam artian biasanya nih kalau kita mengerjakan sesuatu itu yang hobi kita kan, kita ya senang-senang aja mengerjakan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan sudah mengerjakan tentang temanya tadi Kementerian Keuangan ya tidak masalah. Di Banjar. Karena kan inti dari perkuliahan ini kalian bisa menggunakan fitur-fitur atau menggunakan Microsoft Word, kan sebenarnya intinya itu. Jadi konten atau isinya ya saya serahkan ke kalian. Yang penting tadi kalian sudah memperhatikan perintahnya, misalkan marginnya harus sekian, ya berarti diikutin seperti itu. Kalau misalkan marginnya beda, nah berarti kan nilainya kurang seperti itu. Ya, jadi dilanjutkan saja, tidak masalah. Jadi misalnya sudah terlanjur pakai tema yang lain yang kita ketujui tapi itu lain hobi, tidak apa-apa loh Pak. Apa tadi tema yang kita sukai? Ya bebas. Sudah yang ulun tuh ada coba-coba juga Pak kayak Gina tuh. Cuman Coba-coba atau sudah selesai nih? Coba. Masih coba-coba, Pak. Coba mau olah Pak dulu. Soalnya kada tahu bujur kadanya. Oke ya. Dilanjutkan aja ya. Dilanjutkan saja. Oke, tapi kalau kalian misalnya kan ini mau ini lagi lah, tidak puas nih mau latihan lagi, mau bikin dari awal ya silahkan. Kalau mau melanjutkan ya juga silahkan, seperti itu. Asal itu tadi ya perintahnya tetap diperhatikan. Karena apa? Karena dulu saya ingat tuh waktu mungkin balik waktu zaman SMA, dulu kan ada ujian TIK, nama mata pelajarannya TIK. Kemudian saya dapat nilainya kurang. Saya bingung apa yang kurang ini, ternyata saya ada sedikit miss mengenai perintahnya yang seharusnya marginnya sekian, tidak saya kerjakan. Seperti itu. Jadi itulah intinya, kalian perhatikan. Yang lain silahkan. Nah, nanti untuk minggu depan itu, nanti kan sudah kalian kumpulkan di hari Kamis tuh. Ya oke lah, paling lambat mungkin hari Sabtu lah gitu, hari Sabtu. Jadi mungkin nanti hari Selasa kita bisa tatap muka, kita cek. Misalkan dari punya kalian salah satunya kita cek, benar nggak nih sudah marginnya segala macamnya. Kita cek yang secara langsung seperti ini. Oke, silahkan, tadi ada yang mau bertanya ya? Pak mau tanya Pak, kalau misalnya tugasnya sudah terbuat 3 tapi terpisah kayak apa Pak? Oh, siapa nih? Si Andi Cynthia sudah bikin 3-3-nya? Tinggi Pak, tapi tugasnya belum buat terpisah kayak itu Pak. Screenshotnya tuh kayak berbeda juga karena ulun kada tapi tahu. Jadi screenshot yang kayak layar beratan kayak itu Pak. Jadi gimana Pak? Ulun kayak itu juga Pak. Sama Pak. Beda-beda topik jadinya ulun. Tinggi. Oh, beda topik. Oh ya, gini aja. Saya tadi kan kalian kan bilang belum Pak katanya. Maksudnya saya asumsinya belum itu berarti nih kalian semuanya di posisi mengerjakan tugas yang di bab 1. Makanya saya bilang tadi untuk memudahkan ya udah kalian bikin satu file yang mencakup
3 tugas dari 3 bab itu. Karena saya tadi mikirnya kan kalian sama-sama di posisi di bab 1 baru di tugas 1 seperti itu. Nah, kalau ternyata ada yang sudah mengerjakan sampai bab 3, berarti kalian ya sudah nanti di bab di situ aja 3 aja. 3 cuma nanti bisa di ini yang enggak digabung jadi satu file lah, atau paling tidak digabung dalam gimana ya, saya lupa di Google Classroom tuh itu kalau misalkan itu dibikin file zip atau file RAR-nya itu bisa nggak masuk. Cuma kalau gini aja gimana, nanti kan dari 3 file itu kalian gabung jadi satu file Word walaupun temanya beda-beda seperti itu. Cuman apa namanya nih, konsekuensinya cuma jumlah halamannya aja kan kalian jadinya banyak tuh. Karena kan tadi di tugas pertama minimal 3 halaman. Tugas 2 10 halaman minimalnya. Tugas 3-nya 10 halaman berarti kan kalian ada 23 halaman. Kalau kalian ngambilnya minimal halaman ya. Tapi kalau teman-teman yang belum mengerjakan tadi berarti isi filenya itu ya cuma 10 halaman. Gimana? Paham maksud saya? Pola zipnya itu ngalih Pak, bingung lu masih kalau itu. Makanya tadi apa namanya, filenya itu digabungkan ke dalam satu file lagi. Caranya pakai cara ini aja kita. Misalkan kalian kan punya file tugas itu, misalkan nih nama filenya ya tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, mungkin nanti gini, file yang tugas 1 kalian buka, terus nanti file tugas 2 dan tugas 3 itu kalian copy paste ke tugas 1. Jadi numpuknya di tugas 1 gitu, di satu file itu semuanya. Copy paste, tinggal dipindahkan aja gitu. Jadi nanti yang kalian kumpulkan tetap hanya satu file. Gimana Andi Cynthia? Paham Pak. Tapi Pak, kalau yang untuk tugas kedua kan itu membuat mail-mail loh Pak. Ulun mencobai, ini mau mail match. Tugas 2 tugas 2 di tugas yang membuat amplop. Membuat amplop. Nggih. Itu pas ulun mencobai, sekalinya kertasnya itu langsung terubah berataan jadi kayak terubah ke mail match. Ya itu kenapa? Seberataan kertasnya. Atau gini aja nih, untuk yang mail merge itu kita tugasnya nggak usah dimasukkan ke sini dulu. Nanti kita bahas itu satu ini aja lah. Di satu topik yang berbeda nanti tambahan aja. Jadi untuk yang tugas ini, untuk mail merge-nya itu dikeluarkan aja dulu. Untuk yang bikin envelope itu dikeluarkan aja dulu. Kalau ini ya, kalau bikin agak ribet, jadi itu dikeluarkan aja dulu. Gitu ya. Berarti tugas 2-nya dipisah kayak itu Kak Pak. Berarti tugas 1 dan lawan 3 kayak itu Kak Pak. Bentar, ini supaya persamaan persepsi, tugas 2 itu maksudnya yang mana? Tugas 2 di bab 2 atau tugas 2 yang halaman 30 itu Pak. Kan disuruh itu ada membuat amplop itu Pak. Di nomor 6-nya. Ya, anggap ini aja, yang nomor 6 itu dihilangkan sementara. Ya. Nomor 6-nya tidak usah dimasukkan dulu. Paham, Pak. Oke, baik. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Ulun, Pak. Oke, silahkan. Ini maksudnya tuh uraiannya tuh tetap sama kayak itu Kak, temanya tuh, tapi mencakup 3 bab kayak itu Kak, Pak. Iya.
isi uraiannya atau kontennya itu sama. Misalkan tadi kalian mau membahas tentang Blackpink misalkan, atau ya apalah, misalkan tergantung hobi kalian. Nih kayaknya penggemar Blackpink nih si Ahmad Ridho nih. Apa yang tahu bener? Nah, jadi uraiannya tetap sama. Saya yakin lah kayaknya kalian ini punya apa ya, banyak artikel atau sumber. Kan misalkan hobi itu biasanya banyak referensi untuk membaca dari mana. Ya sudah gitu di tugas ini. Pribadi gak ada apa-apa, Pak? Kenapa? Curhatan pribadi gak ada apa-apa lah, Pak? Boleh. Nah, mungkin nanti di tugasnya ini berarti ada gambar, misalkan saya sedang galau, berarti ada gambar nanti kalian lagi duduk di pinggir kali gitu. Ya bebas. Oh, berarti orangnya tetap sama tapi mencakup 3 bab gitu malah. Iya, betul. Atau kalian mau bikin ini autobiografi tentang diri kalian sendiri, menceritakan mulai kalian kecil gitu ya, silahkan. Kan lumayan tuh 10 halaman. Tapi di Word-nya beda-beda kayak itu loh, apa satu-satu kayak itu. Tapi dalam satu file kayaknya ngumpulnya. Gini, di beda-beda itu gimana maksudnya? Misalkan kayak tugas 2 aja itu seluruhnya, terus nanti kerjakan lagi yang tugas 3, jadi dikumpulkannya jadi satu kayak itu. Kalau kalian tadi kasusnya kayak kayak Gina, terus si Fajrina sama Andi Cynthia kan sudah bikin coba-coba 3 tugas yang berbeda nih sesuai dengan babnya. Nah, itu digabung jadi satu. Tapi kalau kalian belum bikin sama sekali, ya sudah, dalam satu file itu satu tema semuanya. Jadi tidak ada lagi. Jadi langsung digabung di situ kok, Pak? Iya. Tapi tetap tadi kan perintahnya kan di setiap tugas itu beda-beda. Kayak yang di tugas pertama tadi kalian harus memasukkan gambar, grafik segala macam. Kemudian di tugas di bab 2 yang page number. Nah, di tugas yang ketiga itu kan membuat daftar isi, daftar tabel. Nah, seperti itu. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Maaf Pak, bertakun lagi Pak. Oke, silahkan. Kalau misalnya kan ulun mencobai mengetik kan Pak, ulun samakan uraiannya lawan akuntansi itu Pak, itu harus diubah kah Pak? Gimana? Maksud ulun kan di tugas pertama ini kan ada uraiannya sudah. Jadi ulun mencobai mengetik sampai habis kayak itu Pak. Berarti ulun ubah lagi kayak itu Pak. Karena sama lawan anunya ini Pak. Lawan modulnya Pak. Atau tinggal tambahi aja kah lagi? Jadi uraiannya yang isi uraiannya kah sama maksudnya? Ini isi uraiannya ulun mencoba mengetik tuh sama lawan yang di modul Pak. Sama dengan di modul ini maksudnya isi yang mana nih? Isi yang tentang uraian akuntansinya Pak. Oh, yang di ini, yang ada di latihannya itu? Iya Pak. Ya sudah, kalau mau dilanjut aja lah supaya ini aja. Supaya bikin ini aja lah, simpel aja. Dilanjut aja, kalau sudah memang ada itu, ya lanjutkan. Ya. Intinya intinya itu kan kalau kalian mau bikin lagi ya silahkan, kalau mau menggunakan tetap yang itu ya silahkan gitu. Intinya inilah kita ini aja. Recommended bikin bahas aja. Nah, itu kalau mau bikin bikin ulang silahkan. Koreksinya nyaman Bapak. Tapi yang jelas saya untuk mengoreksinya kan ya berdasarkan yang perintah di tugas ini, apa-apa aja poinnya. Nah, seperti itu.
Oke, yang lain mungkin ada mau ditanyakan? Paham, Pak. Usahakan paham. Ya insya Allah lah paham lah. Soalnya kan ini kayaknya kalian juga mulai apa? Mungkin sekolah menengah SMA atau SMK kayaknya sudah ini kan paling tidak dikenalkan kayaknya dulu. Oke, yang lain ada yang Ini, mau Pak. bertanya? Ya silahkan siapa? Silahkan siapa yang mau bertanya tadi? Halo? Halo. Sudah Pak, paham. Oke, sudah ya. Nah, untuk yang selanjutnya karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dulu ya. Sampai saya cukupkan dulu. Kemudian untuk yang terakhir saya ini apa namanya? Untuk dokumentasi minta tolong semuanya diaktifkan kameranya. Diaktifkan kameranya. Ini kalian totalnya berapa nih? Memang 25 ya? Wah itu siapa tuh? Jempol 2 langsung. Rizky. Ini Pak 25, Pak. Oke. Siap ya? Belum, masih ada yang belum nih. Yulia Pak, Agustin. ekspresinya, Pak. Ekspresinya bebas lah. Mau seperti ini, mau seperti ini. Bebas. Mau lidah sama Nur Sifa. Masih belum? Enggak, Pak. Oke, kita tunggu dulu. Aduh. Belum, masih ada 2 itu. Mau lidah sama Nur Sifa. Make up jar Pak, make up. Rizky enggak ini juga enggak mau pakai make up juga. Tata Paulun higang Pak, kenapa Bung Haulun baik. Abu-abu. Oke ya. Hitungan ketiga ya. Mana pulang Rizky-nya nih? Ya. Oke ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ntar satu kali lagi yang inilah senyum bahagia. Walaupun kalian lagi stres banyak tugas. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah, terima kasih semuanya ya. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan hari ini. Semoga tugasnya bisa cepat kelar lah. Oke, Amin. akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap apa ya, pokoknya tetap semangat, tetap bahagia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Terima kasih. Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.